Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qala, dia berkata, fama khatbukum, apakah urusan kalian ayyuhal mursaluna, wahai para utusan. Qala ini isim fa'il ya. Dia telah berkata. Qala fi'il madhi. Qala dia telah berkata. Pekerjaannya berkata. Yang berkata siapa? Dia di sini adalah Nabiullah Ibrahim. Jadi lafaz qala di sini bisa diartikan Nabi Ibrahim berkata. Loh, kok bisa mengatakan Nabi Ibrahim dari mana? Kan gitu ya. Nah, kita cara ngaji gitu. Karena memang kita ingat waktu ngaji akhir Ramadan kan menceritakan tentang bagaimana ketika Nabi Ibrahim kedatangan doif, tamu, ya kan? Ternyata tamu-tamunya itu banyak dan itu para malaikat. Ketika Nabi Ibrahim menyuguhkan daging kan tamunya tidak mau makan. Malaikat kok disuguhi daging ya, daging kambing, nasi kebuli itu ya Pak Warto lah itu biasa. Wajib balane berarti kok lali mampan dan teh. Terus ya dibungkus ke rumah. Ini malaikat ya enggak itu makanya bingung. Nah, akhirnya ternyata tamu itu datang memberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan dianugerahi seorang putra dari Siti Saroh. Ingat ya? Ingat ya? Sarehning, bahasa sarehning itu. Sarehning itu berhubung ya tamunya itu banyak. Masa cuma ngasih kabar kalau bojo meteng ae kok gembrutuk sak menawa kae lho. Ya kan bawa satu orang cukup ya kan. Bojomu wis meteng itu aja cukup ya. Kok ini sampai banyaknya segini nih tamu. Kan sampai disembelihin sapi kan. Sampai dipotongin sapi, banyak berarti. Enggak mungkin kalau urusannya cuma ngasih kabar hamilnya Siti Saroh sampai utusan dikirim sekian banyaknya. Enggak mungkin. Makanya akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim bertanya lagi sama utusan itu. Makanya qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim berkata, lalu ada urusan apa lagi kalian semua wahai para utusan Allah? Wahai para malaikat, ada urusan apa lagi kira-kira? Selain memberikan kabar gembira dengan kehamilan istriku, ada urusan apa lagi? Aku curiga. Kalau ngasih kabar kok ini banyaknya orang itu ya. Nah, akhirnya tamunya menjawab. Makanya jawaban tamu bukan kola tapi Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya gitu cara memahami Quran itu. Qalu berarti mereka menjawab. Siapa mereka ini? Para utusan. Kalau tadi qala yang bertanya Nabi Ibrahim. Qalu mereka menjawab, yang menjawab berarti para utusan. Mereka menjawab pakai wawu alif ini tanda jamak. Nah, ini kayak bahasa cara santri gitu. Qalu mereka para utusan itu menjawab. Apa jawabnya? Inna, sesungguhnya kami. Kalau kami kan berarti mewakili yang lain. Beda kami dengan saya kan beda. Kalau kami kan berbicara atas mewakili semua, kalau saya pribadi. Inna panjang, sesungguhnya kami ursilna,
kami ini diutus ila kaumin kepada kaum mujrimina yang durhaka, kaum yang berdosa. Siapa? Ai kafirina, ai kaum Lut. Saya diutus untuk orang-orang kafir kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut itu ada di zaman Ibrahim. Itu. Untuk apa? Pada kaumnya Lut yang durhaka. Kaumnya Nabi Lut kan durhaka ya. Nabi Lut itu. Jadi kaumnya Lut itu senangnya sama orang laki. Orang laki senangnya sama laki, itu kaumnya Nabi Lut. Durhaka lah, Kak, mengikuti aturannya. Yang wajar, yang normal ya laki senangnya sama perempuan. Perempuan sama laki ini nggak sih laki, tapi senangnya sama laki, nggak senang sama perempuan. Jadi itu ya susah. Sehingga utusan-utusan ini di samping memberi kabar gembira akan anugerah yang diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim, juga mempunyai misi untuk orang-orang kafir kaumnya Nabi Lut. Jadi ada kaumnya Nabi Ibrahim, ada kaumnya Nabi Lut. Itu untuk apa? Linursila alaihim kijaratan min tin. Tujuannya linursila agar kami timpakan, kami lemparkan, kami kirimkan. Linursila agar kami melemparkan atau kami timpakan alaihim kepada mereka hijarotan batu-batu mintinin dari tanah yang keras, ay makbukin binari, yaitu yang telah dimasak dengan api neraka. Batu yang terbuat dari lempung yang keras yang sudah dipanasin dengan api neraka ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut yang durhaka. Jadi itu bisa dipahami ya. Nah ini dialognya Nabi Ibrahim sama para utusan Allah. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Ya. Musawwamatan yang ditandai inda rabbika di sisi Tuhanmu lil musrifin untuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi batu itu sudah musawamatan, ditandai di sini juga ditandai. Ini nanti lemparnya, kenaknya mesti sama orang-orang yang melampaui batas. Ini jadi yang dilemparkan itu udah ada tandanya. Ini kok kena batu yoto, kena batu kena pipine dedi, kena punggungnya kamat, kena. Itu sudah ada catatannya di situ, udah ada tanda, nggak mungkin nyasar. Jadi apa yang dituliskan di situ ditandain itu yang kena. Kalau yang nggak ada tandanya yang nggak kena gitu loh. Mana nggak perlu takut-takut itu. Yang kena itu yang sudah ditandai dari Allah. Musawamatan dijelaskan itu musawamatan yang sudah ditandai inda rabbika di sisi Tuhanmu. Jadi batu yang untuk siksa apapun ini yang ditimpakan ke dunia ini itu sudah ada. Ini catatannya untuk si A, si B, si C, si D. Sama. Baik corona ini kalau yang nggak ada catatannya kena ya enggak. Ini kok matinya kena ketiban cecek, kalau ketiban cecek mati. Udah ada catatannya di sana. Gitu. Jadi musawamatan ay mu'allamatan alaihasmu majurma biha. Di musawamatan itu ya yang diberi tanda di atas batu itu nama-nama orang yang dilempari dengan batu itu. Ya, nama-nama orangnya itu sudah ditandai di sisi Tuhan. Ini kok kena si A, ini kena si B, ini kena si C. Yang nggak ditandai nggak bakal kena. Banyak cing yang belok gitu dilarangnya. Tuh kena ya loh dia ini. Dia. Kalau nggak ada tandanya namanya si bulan. Itu Allah yang tandai. Satunya begitu. Ya, tinggal berkali musrifin. Biyani hibut zukuro pama kufrihim, disebabkan mereka telah mendatangi itu zukur, itu orang laki-laki beserta kuburnya mereka. Kenapa? Karena umatnya Nabi Lut itu senang mendatangi laki-laki
ngerjain laki-laki lewat duburnya. Apa kalau bahasa santri lewat? Sodomi. Sotomi enak nih, sotomi ya. Apa ya? Disorot sotomi ya. Oh, sodomi ya. Jadi kaum Nabi Lut itu suka sodomi. Ya. Kalau zaman santri zaman dulu ada juga. Cuma dulu namanya lewat. Karena kan santri dulu tidurnya laki sama laki. Ya, juga ada juga santri yang lewat, namanya lewat. Kalau bahasa santrinya lewat namanya di pondok itu. Ya begitulah ya namanya manusia ya. Itu ya lewat ya. Sekolah itu ya tenan lewatan namanya lewat. Nah itu makanya benar itu kudu benar ya kudu mapan ya kudu pas. Lalu bodoh rasanya gak pas. Jaraknya kan sak senti mungkin meleset salah. Umatnya kaumnya Lut dulu begitu kerjanya. Setelah dijalannya begitu. Ya, bi'yanihimud dzukura ma'akumrihim. Jadi mereka itu disebabkan mereka telah menduburi laki-laki dengan laki-laki. Menduburi dia sodomi tadi itu. Jadi nama-namanya ini yang suka sodomi ini yang sudah ini. Itu dicatat sisial. Itu lil muslimin. Nah, kemudian ayat berikutnya. Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fa'akhrajna maka lalu kami keluarkan. Kata saudari Khoroja. Fa'akhrajna maka lalu kami keluarkan man kana orang-orang yang ada pihak di dalam negeri itu minal mu'minina dari golongan orang-orang yang beriman gitu. Jadi fa'akhrajna man kana fiha ay qura qaumin lutin gitu. Jadi maka lalu aku keluarkan orang-orang yang ada di negeri kaum Lut itu minal mu'minin dari golongan orang yang beriman li ihlakil kafirina untuk membinasakan orang-orang yang kafir. Jadi sebelum yang kafir itu dibinasakan kaumnya Lut itu habis, termasuk istrinya Lut tidak selamat. Nah sebelum dibinasakan orang-orang yang beriman dikeluarkan dulu. Utusan suruh keluar dari kampungnya itu. Sehingga satu negeri itu yang kafir habis. Nah yang beriman dikeluarkan dulu. Jadi Allah caranya gitu kalau menurut negeri. Yang beriman itu nggak tahu bagaimana ceritanya dipisah. Nah, yang kena ya yang sudah ada catatannya itu habis kaumnya. Ya dari dibinasakan semua orang-orang yang kafir. Nah yang beriman dikeluarkan dari negeri itu. Sehingga yang beriman selamat. Jadi intinya iman ukur aja. Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Fama wajadna dan kami tidak mendapati fiha di negeri itu. Fiha itu di dalamnya. Di dalam negeri itu. Fama wajadna fiha maka kami tidak jumpai di dalam negeri itu ghairu baitin kecuali sebuah rumah minal muslimina dari orang yang berserah diri. Di negeri itu hanya satu rumah orang muslim. Muslim itu artinya berserah diri. Siapa mereka? Wahum lutun wabnatahu wasifu bil iman wal islam aihum musaddiquna bi qulubihim amiluna bi jawarihim ta'at. Siapa satu rumah yang berserah diri itu? Baitul minal muslimin. Suatu rumah ya orang yang berserah diri itu wahum lutun, mereka adalah keluarga Lut. Jadi isinya cuma Lut di rumah itu, wabnatahu dan kedua putrinya Nabi Lut.
dua anak perempuannya wasifu bil iman, mereka disifati dengan iman. Di sini tidak diteruskan istrinya Lut, karena istrinya Lut ikut binasa bareng-bareng senang kumpul sama orang-orang yang itu menjadi mami-maminya lah Islam dan Islam. Jadi tinggal ada di rumah itu Nabi Lut dan kedua putrinya. Cantik-cantik putrinya itu. Saking Lut sayangnya sama kaumnya waktu itu, sampai putrinya yang cantik itu ditawarkan, udahlah tinggalkan perbuatanmu senang sodumi itu. Kalau kamu mau nih putriku yang cantik ini, wajar itu laki-laki dengan perempuan, enggak mau juga itu, sebenarnya sama laki. Sehingga yang selamat ini putrinya Nabi Lut dua. Nah, istrinya Nabi Lut senang kumpul sama orang itu, jadi mami-maminya, bangga loh, mami, bangga gitu. Istri Nabi itu ya model ngono. Istri Nabi aja ngono, nek bojone kiai seneng dipanggil mami ya. Ngarane piye? Mami lho buang gare kok. Lha cah nom-nom ngumpul, mami lah. Akhirnya dadi mantu ya manggilnya saya mami. Ini betul enggak? Sampai juga kan manggil mami toh. Iya. Istrinya Nabi Lut itu begitu. Akhirnya dibinasakan. Tapi anak dua perempuannya tidak. Ini sejarah perjalanan manusia. Coba jangan terkecoh dengan itu martabat. Jadi sampean jangan terkecoh, jangan itu dengan martabat yang dianugerahkan oleh Allah. Aslinya sampean itu di dunia tidak diperintah untuk jadi itu. Hanya diperintah untuk menjadi manusia. Berangkat manusia, kembali tetap manusia. Adapun embel-embel itu anugerah dari Allah, cuma kadang-kadang orang telak dengan anugerah itu, terkecoh, akhirnya malah membesar-besarkan anugerah daripada yang memberikan anugerah lupa kalau dirinya manusia, sehingga dia berbuat seperti bukan perbuatan manusia. Nama ya enggak nabi, enggak wali, ya enggak orang kiai aja. Nabi Nuh itu istrinya juga enggak beriman. Enggak beriman. Istri-istrinya wali itu banyak. Nah itu ujian apa? Martabat ya. Martabat itu kalau kita orang-orang kuat ya, darah ini dikira dipanggil ustaz itu enak. Wow, enak bro. Enak manusia enak orang berbuat ustaz itu kudu ngene kudu ngono lha iku carae. Obahe kudu putih. Iya kan? Ada putih gitu. Itu sarungan. Oh iya kudu sarungan lho. Nganggo lepis ra pantes ya. Lu barang kae padha nganggo lepis sing kita kakak. Sebetulnya. Jadi itu hanya embel-embel yang membuat manusia itu justru hidupnya tidak merdeka karena embel-embel yang menjajah dirinya. Masing paling apa itu nangkep di Kediri, ojo Lumajang itu kan kebanyakan urusan Lumajang, ya kan? Martabat itu urusan Lumajang. Mungkin tujuannya prosesnya lewat Ponorogo Tulungagung tetap kudu balik nangkep di itu sebetulnya yang benar itu begitu. Jangan terkecoh dengan hal-hal yang itu. Itulah makanya kaumnya Nabi Lut dihabiskan dan yang beriman dikeluarkan dulu dari negeri itu, baru satu negeri itu dilempari dengan batu-batu dari tanah keras sudah dipanasi dengan api neraka ditimpakan kepada kaumnya Lut yang durhaka. Yang selamat hanya satu rumah yang berserah diri kepada Allah, yang isinya cuma Nabi Lut dan kedua putrinya, istrinya telak. Iya. Bisa dijadikan itu ya, itu kira-kira gitu. Dia disifati dia beriman dari Islam. Aihum musaddiquna bi qulubihim. Nah, orang-orang yang iman, orang yang Islam itu yang membenarkan dengan hati mereka. Musaddiquna bi qulubihim. Orang yang disebut iman, disebut Islam itu, ya, yang muslimun itu musaddiquna bi qulubihim, yang membenarkan dengan kolbunya, bukan ininya, tapi sini.
ati, lati, pakarti. Apa? Amiluna bijawari hihim at-ta'at. Lalu dia berbuat dengan seluruh anggota tubuhnya menjadi pakarti. Ini ya, musaddiquna bi qulubihim. Ucapkan dengan lisan, iqra'u bil lisan, ya. Amiluna bi jawarihim. Lalu diperbuat dengan seluruh anggota tubuhnya. Jadi kulbu, hati, lati, jawarih. Ya kan? Dengan pakarti. Itu yang disebut iman Islam. Ini itu makanya disebut santri. Santri ada 3 kebaikan: hati, lati, pakarti. Kolbu, lesan, amal, perbuatan yang baik. Itu baru iman Islam. Nah, ini Nabi Lut selamat dengan 3 itu, dengan 2 putrinya. Ini sepakati. Jadi diterangkan di sini musaddiquna bi qulubihim amiluna bi jawarihim ta'at. Musibu bil imani wal Islam aihum musaddiquna bi qulubihim amiluna bi jawarihim ta'at. Di jalannya ada. Mereka itu disifati oleh Allah. Allah yang menyifati putri-putrinya Nabi Lut itu sebagai putri yang beriman, yang Islam, yang membenarkan dengan kolbunya, ikatan Indonesia, dan melakukan amal dengan seluruh anggota badannya. Makanya hati, lati, pakarti itu santri, eksantrinya. Oke ya, paham ya? Paham ya ini? Nah itu hikmahnya itu. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna azabal alim. Wa tarakna, dan kami tinggalkan. Ya. Fiha, di dalamnya berarti di dalam negeri itu, dan kami tinggalkan di dalam negeri itu ba'da ihlakil kafirin, sesudah dibinasakannya orang-orang kafir, ayatan, suatu tanda, alamatan ala ihlakihim, suatu tanda atas dibinasakannya mereka, lil ladzina, bagi orang-orang yakhafuna adzabal alim, yang takut kepada siksa yang pedih. Maka negeri itu sampai sekarang masih bisa dilihat kalau orang umroh nanti melihatkan ini loh negaranya Lut dulu. Ini bekas-bekas kehancurannya. Itu sebagai tanda-tanda bukti ayat-ayat Allah bagi orang yang takut pada adab yang sangat pedih. Sebagai ayat Allah yang disebut ayat kauniyah. Makanya ini kitabiahnya kita diceritakan dari Al-Quran. Kauniyahnya kalau kita ziarah ke sana nanti kita diperlihatkan ini loh negeri kaum Lut dulu. Nah, yang di duit nanti ziarah. Nek belum punya uang ya ziarahnya yang Bali so. Terus ziarah ke sana kan paket Palestina, paket Turki. Kalau umrohnya yang plus paketnya yang. Tujuannya apa itu dijadikan ayat-ayat? Ya. Fala yaqaluna misla fi'lihim, supaya mereka itu tidak berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh kaum Lut yang dibinasakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kurang berapa menit? Nah, kita lanjutkan minggu depan ya, tentang Ibrahim dan kaum Lut, kisah kaum Lut ini ya. Kisah dibinasakannya kaum Lut ini. Kisah dibinasakannya kaum Lut. Insyaallah yang akan datang nanti Wabi Musa. Saya kasih waktu sekitar jam 10 masih kurang. Kalau udah 21.49 ada waktu 10 atau 15 menit atau ditambah menit, kita gunakan diskusi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tabarukan kita kitab Al-Iblis li ma'rifati tafsir Al-Quran Al-Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur
serta mutolaah kita terhadap firman Allah yang baru saja kita kaji bersama. Barangkali ada yang ditanyakan, ada hal lain mau disampaikan, dipersilakan. Monggo, silakan. Ada? Ayo ngacung aja. Ayo silakan yang ditanya. Kalau nggak ada tanya berarti udah paham. Oh iya, mau dikasih kesempatan nggak mau nanya. Ayo silakan. Apa aja boleh, nggak harus sesuai dengan kajian ini kan? Masalah-masalah lain boleh. Atau ada yang mau dirembuk boleh. Ayo Bapak Basnil biasanya, tapi katanya ada yang dirembuk. Ya kalau ada Mas Idris ya dari Mas Idris, kalau ada Mas Idris ya kita juga boleh. Ada. Ada Pak? Iya Pak Arsul. Tapi sudah saya kesini saja. Boleh tidak Pak? Ini mau nanya Pak ya? Ya, itu dari tadi masih nanya. Ya, silakan. Benar gini doang kan nggak mau nanya sebenarnya tadi. Jadi yang cerita kaum Lut ini Pak Kiai, kan ini kan sebagian di Indonesia ini ada yang keturunan kayak gitu juga. Itu emang dari penyakit apa dari bawaan apa dari gimana Pak Kiai? Oh. Apa keturunan dari Nabi Lut juga gitu? Oh, enggak. Begini. Itu kan memang pelanggaran. Ya Pak Kiai. Contohnya kan Syekh Jamil gitu kan. Gitu ya. Begitu. Apa dia begitu? Ya kan di penjara gara-gara itu katanya Pak Kiai. Oh gitu ya. Gini. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak menghendaki hal yang seperti itu, makanya semua diciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, gitu ya. Itu karena supaya saling melengkapi dalam kehidupan ini. Adapun kok ada hal-hal yang terjadi di luar itu kan penyimpangan. Namanya penyimpangan. Ya. Ini loh sebetulnya. Ini kita bahas oke ya. Kan kalau di Al-Quran begini, nisa hukum harsulakum waktu harsakum anasitum, kan itu ya. Nisa hukum wanita-wanita kalian, istri-istri kalian itu harsulakum, diibaratkan seperti sawah ladang bagi kalian. Waktu harsakum, maka datangilah sawah ladang kalian anasitum sebagaimana yang kalian kehendaki. Kira-kira kalau orang datang ke sawah ngapain? Pacul. Mau dilihatin doang apa dipacul? Nah artinya datangi istri kalian gitu maksudnya. Datangi istri ya jadi pacul kan gitu. Nah dalam ilmu fikih ya anasitum tuh terserah semau kamu. Muka kamu pacul sambil maju boleh, dipacul sambil mundur kalau bisa ya boleh. Ya kan itu kan teknik ya. Boleh nggak? Boleh. Itu ketika sudah saya terima nikahnya dan kamu masih pulang dengan mobil tersebut tunai, itu semua halal. Dari depan boleh, dari belakang, dari atas kalau bisa ya boleh, dari bawah ya boleh. Kalau mundur ya boleh, boleh ya. Boleh kan? Mundur. Nggak tahu gimana. Nah, saya sendiri belum pernah. Ya, saya cuma artinya boleh. Nah, kemudian dalam pikiran ada satu yang dilarang. Jangan mendatangi istri lewat jalur yang satu. Paham maksud saya ya? Ada yang belum balik soalnya. Ya kan harus yang belum balik, kalau dia jelasin ini nggak enak, nanti dia membayangkan bingung. Iya. Tapi paham ya? Wah, dari mana aja pakai cara apa? Kalau bisa dilempari, tak harus diterima. Cus, gitu bisa, boleh. Pok, wiri. Boleh lah, pokoknya terserah.
Model Loh, yang penting itu. Ajaib, Pak. Jangan dari yang satu itu. Paham maksud saya dari yang satu itu. Tapi yang namanya manusia, kadang-kadang ya hawanya itu kadang-kadang yang nggak enak. Kadang mikir-mikir, ya kan? Ya kalau masih muda-muda mungkin masih asik-asiknya ya. Udah punya anak 2, anak 3 loh. Kok waktu ngeblong? Misalnya nih rem kok ngeblong ya ini orang nggak ada. Itu ya kan? Ya orang naik sepeda aja kalau remnya dirasa ngeblong, kakinya buat ngerem kok. Kan sebelumnya enggak itu ya. Bukan pada tempatnya ya. Kalau naik sepeda kok kakinya pada itu kan enggak, bukan pada tempatnya kan. Iya kan? Kan remnya itu ditanam gitu ya kan. Tapi ya ada yang ngerem sepeda pakai kaki, sendalnya kosong itu ada. Wajar nggak kira-kira itu? Hal yang tidak wajar, karena apa? Ya maunya dia. Betul nggak? Nah kadang-kadang mungkin dianggap ini kok ngeblong lah gitu loh, nggak ada seret-seretnya misalnya loh. Mbok menawa yang nganggo iki rada rada seret tuh. Rada pakem lho. Ada yang begitu. Cuma karena memang ada larangan. Ada larang, nggak boleh itu istrimu dari mana nggak boleh pakai. Yang penting jangan dari yang satu itu. Akhirnya ya karena sering berpikir gini gitu ya kan rapinnya harus yang perawan ya ujung duwe modal terus iya benar kasih masalah ya kan kalau malah masalahnya ya kan dulu karena kan gitu ya makanya banyak perdagangan dulu saya tahunya ada ayam abu-abu gitu ya makin kesini kan jadi ada ayam apa ayam biru ya ayam biru ya ada macam ayam biru. Ya, ayam merah enggak, kan belakangan bukan ayam merah istilahnya cabai-cabean, kadang-kadang kayak lo ya kan itu ayam kampus. Nah itu kan faktor itu sebetulnya hawa nafsu sebetulnya itu penyimpangan karena dorongan hawa nafsu. Nah karena kalau sama itu tidak mungkin akhirnya ya itu dah itu ada yang suka sama laki pertama cuma denger lama-lama kan terus pengen nyobain ya kan, nyobain, wah nyedotnya kok banter gitu ya, itu saya sulit nyedot, kok ini nyedot misalnya nih, lama-lama ketagihan, itu asalnya, ya, rokok itu aslinya ketagihan sebetulnya, ketagihan nikotin, awalnya kan coba-coba, enak, lama-lama jarang rokok orang enak gitu kan gitu ya, nah ini kan dulu coba-coba, sekarang terokok coba, nah itu jadi bukan Allah, bukan Nabi Lut tidak begitu, bukan keturunan Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, bukan keturunannya. Nabi Lut tidak begitu, jadi bilang faktor keturunan tidak, Nabi Lut tidak begitu. Justru Nabi Lut itu yang melalui Nabi Musa. Jadi kaumnya ada yang tinggal lakunya itu karena kekurannya maka dibinasakan oleh Allah disiksa ya. Yang beriman kan enggak. Tuh, enggak itu. Ya jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba. Terus pokoknya gampang lah kalau pengen seret ya bilang aja sama saya. Insya Allah lah. Tapi yang jujur lah, nggak usah pakai gengsi malu-malu lah. Apa kok ini rodo, tapi kalau rodo ngobrol pengen seret. Semangat banget bikin lupa ini. Bilang ke saya nanti saya kasih. Bener gitu aja loh, nah kira-kira gitu Mas, gimana? Ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Ya? Jelas ya? Ya jadi bukan hubungan, juga bukan penyakit itu tidak ada ya, penyakit itu yang pasti ketagihan, akhirnya sering cerita, sering ngobrol, sering itu yang lain kan tadinya cuma dengar doang, pengen nyobain ke iya, ngono loh. Tapi jangan ya, ini saya bukan cerita loh, saya juga belum rasanya dulu saya belum ngerti. Jadi komunitas. Ya jangan, ya. Memang ada terus akhirnya ada yang memang faktor kejiwaan, tadinya faktor kejiwaan, apa psikis ya, psikologi. Artinya karena pergaulan itu bisa.
Makanya kan orang yang sering bergaul sama wanita, kayaknya tuh mirip-mirip wanita kan setiap hari berkumpulnya sama itu coba dari suka masak rata-rata. Gitu. Kalau jenis gimana ini ya? Orang salon gitu ya. Ini faktor kejiwaan karena setiap hari bergaulnya begitu, cenderung kan ke bawah. Itu loh, faktor kejiwaan dan itu unsurnya itu. Jadi Allah tidak menghendaki ya pasti. Makanya ada lagi perempuan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak. Tapi kenapa itu ada pro kontra Pak? Ada pro kontra itu kan ada yang mendukung ada yang enggak gitu Pak, kenapa tuh Pak? Pro kontra? Iya. Mendukung gay ini pro, ini mendukung kontra sama gay begitu Pak. Nah, itu pasti ada kepentingan. Oh gitu ya. Kalau faktornya sama, dia ingin menegakkan moral, keagamaan. Tidak mungkin di dalam agama tidak ada pro kontra itu. Agama mana yang pro dengan kayak gitu? Kepentingan itu. Kalau sekarang itu yang namanya urusan dunia, orang yang pikirannya dunia, apapun yang dianggap mendatangkan aset itu mesti didukung. Aset dengan alasannya objek wisata, objek apa, bahkan minta dilegalkan. Loh, benar itu di negara-negara itu udah Indonesia mau ikut-ikutan, nggak bisa. Kita ini Indonesia ini negaranya orang bertuhan. Kita sila pertamanya ketuhanan. Tidak mungkin, jadi kalau nggak sesuai dengan norma-norma ajaran Tuhan, ya nggak bisa diterima. Negara-negara lain sudah membolehkan itu nikah sesama jenis, perkawinan sejenis, dan di Indonesia sudah terjadi di hotel. Ternyata itu laki sama laki. Saya tahu di sana pernah di laptop itu di laptop pernah juga ada pesta pernikahan ternyata laki sama laki. Tidak ada, kalau di Indonesia kontra, tidak mungkin pro. Kalau ada orang Indonesia pro sama itu nih, orang pasti punya kepentingan. Gitu loh. Kalau naluri loh enggak lah. Wah, enggak saya pasti di situ arahnya. Dubur. Pasti nih lewat kayak kaumnya Nabi Lut. Ya tunggu aja kalau itu mau diperlukan, dilegalkan, tunggu aja, pasti dibinasakan sama Allah. Kamu tidak suka zaman Nabi Lut kan itu, kenapa tadi diayatkan? Lilladzina yakhafuna adzabal alim. Itu sebagai ayat, tanda bukti buat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah, takut dengan azab Allah yang sangat pedih. Lihat itu loh kaumnya Lut. Kan setelah itu ditinggalkan ada bekas itu kan, negeri itu kan negerinya Lut dibinasakan sama Allah. Supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diperbuat oleh kaumnya Nabi Lut. Apa sih yang kemarin ramai belakangan LGBT? Ya betul ya Pak. Itu sudah bisa, siapa yang setuju itu? Siapa yang pro dengan LGBT? Tidak bisa. Komunitasnya itu kan karena komunitas ya, itu karena kepentingan. Ada kepentingan. Aset. Gitu Bang kira-kira. Menteri Agama yang dulu. Ya hasil tidak ada. Oh laki-laki senang sama perempuan. Perempuan itu selegeknya perempuan itu ada daya tarik. Gitu. Laki-laki. Ada lagi Pak. Kalau barangkali ada yang mau nanggapin itu punya pengalaman. Kali kita tetap pengalaman boleh. Ya, boleh tetap pengalaman. Yang punya pengalaman lain nanggapin silahkan. Jadi nggak harus saya. Ini kan pendapat ya. Tapi kalau dalam Islam tetap menolak, tidak akan pro, tidak ada toleransi kalau itu. Nggak ada. Ada lagi? Cekap? Iya Pak, silakan. ini mau nanya itu Pak, Iya. cerita wali kemarin, ya, termasuk kayak Sunan Kudus itu yang di ketoprak itu. Iya. Itu kan wali ya Pak. Terus dia juga di politik, terus provokator juga kalau di Iya, cerita iya. kemarin itu. Terus Iya. istrinya sendiri begitu Iya. selingkuh. Nah itu dijamin masuk surga nggak Pak itu? Padahal wali juga.
Gini Pak, kalau di kalangan wali itu nggak ada berpikir surga neraka ya kan, karena tujuan hidupnya adalah Allah. Ya, dia kan ungkapan yang sering diucapkan kan Robi anta maksudi waridoka makrubi. Artinya mahabbataka wa ma'rifataka. Tidak ada di surga. Jadi yang namanya wali itu di Indonesia, istilah wali itu istilah orang yang mengawali. Nah, ini wali, dialah yang mengawali. Jadi di mana ada orang yang mengawali peradaban baru kebaikan, di situ disebut wali. Makanya lihat kalau kita mendatangi keramat-keramat, ya artinya makom-makom yang dikeramatkan, mesti jangan dia orang yang pertama kali babat hutan di sini, mesti gitu ya kan? Nah, karena dia yang mengawali peradaban itu wali. Ya, di Indonesia seperti itu istilahnya. Adapun wali di dalam bahasa itu punya makna banyak. Wali itu orang yang berwala, artinya loyalitas. Itu juga bisa disebut wali, berwala, loyalitas, memberikan dukungan apa itu wali. Sehingga wali itu bisa disebut juga kekasih. Makanya wali Allah itu kekasih Allah, kekasih itu juga wali. Bisa juga disebut pemimpin rumah tangga ya, bisa juga wali. Ya kan? Kalau di sekolahan ya ada wali kelas, ada wali murid. Ya. Wali kelas yang memimpin dalam kelas itu wali murid ya, walinya murid. Itu wali. Adapun istilah wali itu sendiri kan istilah yang memang di luar manusiawi. Wali itu bukan sosok manusianya kan, sebutan apa ya, sebutan boleh, titel ya. Sarjana itu kan bukan unsur manusiawi kan, sarjana itu titel yang dianugerahkan kepada manusia yang memang mempunyai kapasitas itu gitu. Artinya dia juga belajar di jurusan ini sehingga kayak insinyur itu kan tidak ada hubungan dengan manusiawi dan tidak. Itu titel martabat. Nabi, Rasul itu kan martabat yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia yang memiliki prestasi. Jadi orang-orang yang dipilih Allah untuk menyandang, kan gitu. Sehingga Muhammad bin Abdullah sebelum punya martabat kenabian kan setelah umur 40 tahun dengan proses bertapa di Gua Hiro, sehingga diangkat menerima wahyu jadi nabi, jadi rasul. Dan tugas kerasulan itu hanya balagul mubin, hanya menyampaikan, tidak punya menang untuk memberikan taufik dan hidayah. Nah, kalau Nabi Rasul aja tidak punya menang memberikan taufik dan hidayah, apalagi cuman wali, apalagi cuman kiai. Jadi itu bedakan, bukan faktor kewaliannya, tapi faktor manusia itu makhluk khotoban manis ya, tempatnya salah dan lupa. Kalau Rasul itu tingkatannya memang maksum. Kalau wali kan nggak ada wali maksum dan enggak. Maksum itu untuk Nabi Rasul maksum. Jadi Ja'far Shadiq, Sunan Kudus itu kan wali. Ya kan? Kok begitu? Dulunya tidak begitu. Loh, Ja'far Shadiq, Ainul Yakin, Syekh Madun Ibrahim mulai begitu itu kan setelah berkecimpung di dalam Kesultanan Demak. Sebelum ada Kesultanan Demak Bintaro, mereka nggak begitu beliau. Dia dakwah murni. Begitu mulai ada kesultanan, ada kekuasaan, udah mulai di sini politik berjalan. Politik itu penuh rekaya, itu juga rekayasa. Kalau diceritakan di dalam drama bagaimana Bagus Mukmin mendatangi istrinya Syekh Ja'far Shadiq, kemudian berbuat
itu memang rekayasannya yang menghendaki itu, yang terancam itu justru Syekh Ainul Yakin Sunan Giri. Bagus Mukmin ngemban perintah dari Sunan Giri sebagai tanah pencontohnya. Jadi Dewa Amor. Karena apa? Sunan Giri tahu kelemahannya dia. Itu memang Rukmis, ini paling ganteng Bagus Mukmin. Bagus Mukmin itu masih keponakan sebetulnya, keponakannya Surawiyoto, karena dia anaknya Dirgonegoro. Nah, keris Bromo Setan Kober itu aslinya milik Dirgonegoro yang dicuri oleh Surawiyoto, yang nyuri istrinya Surawiyoto. Yang pura-pura dia minta pengayoman suaka karena suaminya ngamuk, minta perlindungan, nginep di rumahnya Dirgonegoro, nggak tahunya punya misi disuruh nyolong teris. Nah akhirnya dia pakai bunuh Dirgonegoro sendiri, ya Bagus Mukmin sendiri ada rasa dendam, ingin membalas dendam dari kematian bapaknya. Akhirnya terbalas, tapi akhirnya matanya buta karena apa? Disopno itu apa? Disumpahi. Jadi dapat sotik itu keceplosan wong wali. Makanya kalau kita nggak boleh sembarangan, nggak mau wali lewat gitu ya kalau orang Jawa. Jadi gitu. Waktu itu Jawa Sotik mengatakan, sing tuwek lah ngerti tuweke, sing nom bagus matane picak, tapi nyesel kok kenapa kok dia ngomong gitu. Nggak boleh itu sampai mengucap karena terentak hati, mengucap itu tidak boleh di kalangan kewalian. Akhirnya buta benar. Lah karena apa? Pertama dia membunuh Surawiyoto waktu sujud sholat sujud kan dia berwudu, ditunggu sampai dia sujud, ditusuk dari belakang. Pas mau bangun itu ditusuk, tuh kaget, tangannya begitu. Pas dia nusuk begini nungging, dia nunduk nusuk kan sambil nunduk. Yang ditusuk kaget, tangannya begitu. Pas kena kedua matanya, Bagus Mukmin. Picak bener, buta betul gitu. Karena memang di sana Jawa Sotik ganteng, bagus, masih muda, makanya picak. Buta Bagus Mukmin, tapi akhirnya jadi Sunan juga, Sunan Perawatan. Tapi akhirnya dibunuh juga nanti sama anak buahnya Arya Penangsang karena itu timbul dendam, akhirnya perang saudara dendam karena faktor politik. Dan pada akhirnya begitu Surawiyoto meninggal, kan meninggalnya di pinggir kali itu, ya kali itu bahasa Jawanya lepen, ya, mati itu sedo. Nah akhirnya digelari Surawiyoto Pangeran Sedo Lepen, pernah dengar ya? Nah itu Surawiyoto Pangeran Sedo Lepen itu. Nah karena anaknya yang lahir itu nyangsang di atas pohon, diurus sama Jawa Sotik, digedein Jawa Sotik, dikasih nama Arya Penangsang, plus dia masih ngancam lagi. Dia Giri, kan dia merasa kalah, sebagai tim sukses kan kalah. Jadi tim suksesnya yang masih ngamuk terus, padahal ya itu dia seorang pokok, mati, baru tim suksesnya yang ngamuk terus. Itu, ngancam, awas nanti, tunggu sampai bayi ini gede. Jabang bayi gede akan saya bikin ultran akan bikin geger lagi Kesultanan Demak Bintoro. Bener, itu muncul pajang geger lagi Arya Penangsang kan. Itu ya politiknya Sunan Kudus. Itu bukan karena kewaliannya loh. Unsur manusiawinya yang punya ambisi macam-macam tadi, karena udah dekat sama pejabat. Enak kok dekat pejabat itu. Sampai sih, tapi ya kayak kebun dicopot ini ya. Udah ada kontak unsur itu, nggak bisa, mungkin nggak bisa. Nah, Sunan Giri sendiri ya, karena dia dekat dengan Sultan, dekat sama Sultan Trenggono. Dia mulai ya kenapa di Kesultanan, sementara Kudus nggak bisa di Kesultanan karena jagonya gagal, dia jadi tim sukses gagal. Muring-muringan itu gitu ya. Sunan Giri tenang aja di istana ya di Kesultanan. Jadi bukan faktor kewaliannya loh, tidak. Wali itu hanya martabat anugerah. Selama dia masih bisa menjaga martabat yang dari berkata, insya Allah ya dia tetap baik. Itu. Tapi yang namanya mutiara itu
itu biar kejebur got, jebur comberan. Karena kalau diangkat, ya tetap ada mutiara. Makanya, Nesa jadi mutiara lah, jadi yang manusiawi tetap. Jadi benar salah itu pasangan bagi manusia, tidak bisa terpisah dari kehidupan manusia. Benar salah, baik buruk, ini pasangan. Kaya miskin, banyak sedikit, senang susah. Ini adalah bagian dari hidup manusia yang tidak bisa dipisahkan. Masih yang duwe pangkat wali, nek wayahe salah ya salah. Jadi tiap hari ya ojo salah dianggap bener. Gitu wali lho, enggak boleh lho, salah ya salah, menurut agama salah ya salah. Itu loh kira-kira ya. Jadi bedakan, jangan. Walinya bagus walinya. Menungsane ya gitu. Nah kalau Nabi Lut saja, sama istrinya Nabi Lut sama istrinya, dia kan cuma wali Pak. Wajar ya, karena taufik itu dari Allah. Yang penting dia menyampaikan kebaikan. Kira-kira begitu Pak, itu kita tentang ini. Cekap, apa ada lagi? Cekap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dari Anda kepada sekalian, memberikan kekuatan dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita diperlukan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mukminin, muhsinin, muttaqin dan muslimin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana qur'ana bilubana wa li walidina wa li auladina wa li masaykhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tafiq bainana wa bainahum bil khair wa rabbik warhamna anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaban wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.